Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya udah join di Tech Talk-nya. Untuk di sesi yang kedua ini, saya akan coba bawain materi dari sisi data analytics pakai BigQuery. Kenapa sih saya bawain materi ini? Karena kita sekarang juga mulai di tahun 2021 ini, selain tadi ada improvement dari sisi back-end, dari sisi data dan analytics pun kita selain yang pakainya sebelumnya di AWS, kita juga udah coba akan pakai dari sisi teknologinya dari Google Cloud, yaitu salah satunya BigQuery, buat kepentingan analytics data. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Reza, saya di sekolahmu, dari joinnya udah setahun lebih, dan saya memang fokusnya di ada 4 hal ini sih, software engineering, digital marketing, project management, sama product management. Untuk presentasi kali ini akan fokus di 2 hal ini nih, dari software engineering sama digital marketing ya. Nah, ini yang saya pengen teman-teman harus aware nih, data is the new gold. Karena zaman sekarang, zaman informasi saat ini, semua orang yang megang data, dan kalau misalnya bisa dimanfaatin datanya benar-benar buat jadi insight dan jadi wisdom, dia bisa ngelakuin semua hal sih sebenarnya. Misalnya kayak contoh kayak jadi presiden Indonesia gitu ya, presiden Indonesia bisa ngerti nih data-data di Indonesia tuh semuanya, kemiskinan segala macam. Kalau dia udah tahu data yang realnya gimana di lapangan, dia bisa ngambil insight atau keputusan, decision making prosesnya itu bisa lebih precise. Jadi dia bisa tahu apa sih yang harus dilakuin supaya menghasilkan suatu hasil yang optimal gitu ya. Dan terkait sama BigQuery, apa sih sebenarnya BigQuery itu? Jadi kalau BigQuery sendiri itu, dia adalah enterprise data warehouse. Nah, kalau data warehouse itu, kalau misalnya teman-teman udah tahu tentang database, misalnya sekarang platform sekolahmu nih, kita kan pakai database, semua data-data dimasukin ke database. Nah, kalau itu sifatnya itu transactional, jadi OLTP istilahnya. Jadi buat data-data transaksi masuknya ke database kayak MySQL atau Postgre. Tapi kalau misalnya buat yang BigQuery, ini kepentingan buat analytical, jadi OLAP, buat analytical process. Jadi kalau misalnya kita ada yang nanya, oh bisa nggak sih BigQuery buat ngegantiin database kita nih yang pakai MariaDB atau pakai Postgre atau MySQL? Itu beda peruntukan sih, karena ini fungsinya buat analytical. Dan buat ngakses ke BigQuery ini, itu ada 3 cara. Yang pertama pakai Cloud Console-nya dari Google Cloud. Terus yang kedua bisa pakai command line tool kayak terminal gitu. Terus yang ketiga itu bisa pakai client library atau bisa pakai REST API. Jadi kita bisa langsung nge-hit ke API-nya Google BigQuery. Terus selanjutnya ini saya pengen ngasih sedikit gambaran tentang perbedaan dari ELT sama ETL. Jadi kalau misalnya di data warehouse yang biasa itu kita emang pakai konsep ETL. Jadi kita dari ekstrak dulu dari data source-nya, misal dari database kita nih, terus kita pindahin ke staging server buat kita olah, kita transform dulu bentukannya, baru kita masukin ke data warehouse kita buat nyimpan, baru ntar jadi reporting. Tapi kalau misalnya yang baru, misalnya kayak modern data warehouse, kayak konsepnya si BigQuery ini, dia even nggak perlu ada si bagian di tengah-tengahnya nih. Jadi dia konsepnya bukan ETL, tapi dia ELT. Jadi ekstrak dari data source-nya, benar-benar langsung dimasukin ke data warehouse ya, langsung ditransform di sini. Karena di sini computing power-nya udah bisa gede banget. Oke, ini kalau misalnya buat sekilas tampilannya itu kira-kira tuh kayak gini nih, buat Google Cloud Console-nya, buat BigQuery. Jadi di di sini sebelah kiri sidebar-nya ini ada menu-menunya buat BigQuery-nya. Terus di tengahnya sini ada query editor. Terus di bawahnya ini ntar buat ngeliat data-data result-nya segala macam. Nah, BigQuery ini dia pakai bahasa SQL. Jadi buat teman-teman yang udah biasa pakai SQL itu akan ngebantu banget nih buat mainan data di sini, buat ngutak-ngatik data lah ini ya. Oke, nah sebelum kita praktek langsung nih, bareng-bareng ngecekin, sebelumnya yang harus diperhatiin kalau misalnya kita sebagai software engineer atau kita pengen memakai suatu solusi, pasti kan kita harus juga cek best practice itu gimana sih gitu. Pertama dari sisi cost-nya, karena kalau untuk cost-nya, kalau misalnya kita salah pakainya itu impact-nya akan gede banget cost-nya. Nah di sini ada 10 item yang saya coba rangkum di sini gimana sih supaya dia bisa cost efisien cara penggunaan BigQuery ini. Yang pertama, jangan ngegunain select bintang atau select star, karena kalau pakai select star semua kolomnya itu akan keambil semua dan itu bakal
ngebuat biaya jadi mahal. Karena kalau di BigQuery ini cara ngitung cost-nya itu semakin banyak kolomnya yang di select itu semakin mahal. Dia menghitung pricing itu berdasarkan berapa megabyte yang di run untuk sekali query. Yang kedua, kalau misalnya mau ngeliat datanya buat nge-explore dulu gitu ya sebelum kita nyoba-nyoba, kalau biasanya kan di database kita langsung aja select bintang from apa. Nah, kalau di sini kita bisa klik ada preview dulu nih supaya kita bisa ngeliat oh contoh datanya itu kayak gimana sih, contoh formatnya gimana supaya nggak kena biaya. Terus yang ketiga, jadi sebelum kita ngejalanin query nge-run gitu ya, run query, itu kita bisa ngeliat dulu nih. Kita bisa ngeliat dulu dari sisi query validatornya atau dry run-nya sendiri, itu query yang mau kita jalanin itu seberapa gede sih megabyte-nya, itu bisa kelihatan. Atau di dry run juga namanya, kalau dari sisi yang command line tool tadi. Terus yang keempat, itu untuk yang query-nya sendiri, itu kita bisa ngelimit berdasarkan byte-nya. Misalnya kita put nih maksimal sekali nge-run query itu yang boleh diproses cuma 50 megabyte. Kalau misalnya kita select start from apa gitu ya, dan itu bisa jadi 100 megabyte, itu langsung error tuh nanti. Jadi karena kita udah set limitnya, buat nanggulangin kalau misalnya kita lagi pengen nyoba-nyoba query terus langsung run karena takutnya kemahalan, itu bisa kita kasih limit di situ. Terus kalau misalnya di SQL kan dia ada command limit tuh. Jadi misalnya select bintang from apa, limit 10, artinya cuma pengen nampilin cuma 10 row doang. Nah, kalau di BigQuery itu nggak ngaruh limit itu, mau ditampilin cuma 1, limit 2, limit 10, limit 100.000, selama dia pakai select star atau kolomnya banyak, itu biayanya tetap sama. Jadi lebih bukan fokus dari sisi row-nya, tapi dari sisi kolomnya untuk menghemat cost-nya. Terus yang keenam, itu kalau misalnya kita juga bisa pakai dashboard-nya, bisa kita coba cek cost-nya tuh gimana sih pemakaiannya. Di sisi audit log kita juga bisa ngelihat mana query yang kira-kira makan biaya gede, itu bisa kita coba optimize di sana. Terus partition data by date. Nah, jadi kalau misalnya kayak data log atau data analytics misalnya dari Google Analytics kita ambil, terus dari Firebase Analytics kita masukin ke situ. Itu kan datanya kan banyak banget. Nah, supaya jadi nggak bengkak juga biayanya pas lagi kita coba play around with datanya, itu bisa kita partisi per tanggal. Jadi misalnya jadi kayak table, jadi ibaratnya kayak satu table itu buat tanggal hari ini, terus tanggal besoknya itu satu table lagi, tanggal besokannya lagi satu table baru lagi. Nanti bisa di-join aja kalau memang dibutuhkan. Terus query results. Jadi kalau misalnya kita buat query yang gede banget dan butuh beberapa step, itu dia saranin buat ada kayak jadi table staging. Jadi misalnya kita habis nge-query satu fungsi yang gede, terus itu data query resultnya tadi kita simpen di satu table baru. Nah, nanti kita tinggal nge-hit ke table baru itu. Jadinya nggak semuanya kita cek semua, tapi supaya bisa lebih murah biayanya, kita simpan dulu query yang gede tadi di satu table baru, temporary table, baru kita nge-hit ke sana. Terus kalau misalnya kita tadi udah punya table temporary tadi, karena di BigQuery juga ada semakin banyak data yang kita simpan di storage-nya, otomatis ada pricing-nya juga semakin tinggi. Nah, buat data-data yang temporary table tadi, kalau emang nggak kepake, bisa dihapus saja, atau kita bisa set auto delete lah intinya. Terus untuk yang terkait sama data streaming, PubSub kayak gitu, atau lognya data log masuk terus, data analytics masuk terus secara real time, itu kalau misalnya nggak benar-benar dicek, itu datanya biayanya akan tinggi banget. Sebenarnya buat masukin data ke BigQuery itu nggak bayar, tapi kalau udah buat streaming datanya itu bayar. Jadi harus dipastiin benar-benar dibutuhin nggak sih fitur buat masukin data secara streaming, atau kita juga bisa kayak masukin secara batch misalnya per daily kayak gitu. Nah, itu tadi sedikit secara teorinya, terutama buat best practice-nya. Kita langsung ke demonya aja nih. Jadi di sini demonya saya pakai data Google Analytics. Jadi kalau misalnya di BigQuery itu udah ada contoh-contoh data atau public dataset. Nah, ini contoh BigQuery-nya ya. Contoh BigQuery-nya nih. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, di sini ada add data nih. Kalau buat kita mau masukin data ke sini atau ngimport data ke sini itu ada beberapa cara. Yang pertama,
kita bisa explore public dataset, data ibaratnya data public yang udah disediain sama Google buat dicoba-coba gitu ya. Atau kita bisa pakai external data source. Misalnya kita punya contohnya misalnya tim finance nih, tim finance terutama buat yang ngurusin prakerja, misalnya IKA gitu ya. IKA kan ngurusin data prakerja, kalau pakai Excel tuh udah kayak nggak sanggup gitu. Excelnya udah kayak mau meledak, jadi udah kayak nggak kuat deh loadingannya gitu. Nah, apalagi tahun ini otomatis kan kemungkinan besar semakin banyak nih yang prakerjaan. Nah, itu nanti bisa nyebabin nggak kuat tuh si Excelnya. Nah, gimana caranya? Kita sebenarnya bisa masukin di sini nih, bisa masukin di sini buat kita analisa di sini. Nah, di sini contohnya, kalau misalnya di sini ada creatable di sini. Nah, creatable, pertama kita pilih dulu projectnya apa nih. Kalau di sini kita ada Scholarmu Development, dan tadi ini dataset. Jadi yang nama yang sebelah kiri ini nih, ini namanya project ID-nya, terus yang ini tuh nama datasetnya. Nah, ini coba contoh ini misalnya datasetnya demo, terus kita masukin aja di nama tabelnya apa, misalnya S123. Nah, di sini kita juga bisa pilih nih, datanya ini kita masukin dari mana nih. Tabelnya empty aja, atau dari Google Cloud Storage, atau kita bisa upload, atau Google Drive, atau Bigtable. Nah, kalau misalnya kita punya CSV misalnya, itu bisa kita langsung upload di sini nih. Langsung kita browse, kita pilih. Nah, formatnya juga macam-macam. Kalau misalnya kayak Excel tadi, itu bisa jadi CSV aja. Atau bisa juga pakai JSON atau yang lainnya. Nah, jadi emang di sini memudahkan buat input datanya atau import datanya ke sini. Terus ini tadi buat yang create-nya. Nah, di sini tadi saya pengen coba ngedemoin dengan studi kasus buat data Google Analytics yang udah ada. Jadi kalau misalnya dicek di sini, di BigQuery Public Data, dia udah punya nih data yang udah bisa kita coba main-mainin gitu ya. Nah, data-data ini, kalau misalnya kita mau ngelihat, ini apa sih gitu. Kita bisa ngeliat nih datasetnya, ini create-nya sebenarnya 2018 gitu ya. Data location-nya ini di US, di server US. Nah, kalau misalnya di bawah dataset tadi, ini adalah table. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih teman-teman nih, namanya GA_sessions_ selesai gitu. Apa kayak udah potong di sini. Nah, padahal di sini nih ke partisi nih. Partisi sebanyak 366. Jadi tabelnya itu sebenarnya ada 366 berdasarkan hari. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat GA sessions, nah ini harinya nih. Jadi tanggal 1 Agustus, tanggal berapa gitu ya. Nah, ini ke partisi semua nih per tanggal. Nah, buat lihat table skemanya sendiri itu ada di sini. Table skemanya, karena ini ngambil data dari Google Analytics, jadi ini banyak banget nih. Kan Google Analytics kan emang banyak banget yang dia simpan data-datanya nih. Ini banyak banget di sini. Di sini ada integer, string, ada yang namanya record. Nah, kalau record ini berarti dia di bawahnya field ini ada dalamannya lagi nih, berarti kayak total visit, total.visit, total.hits gitu. Nanti dia juga bisa punya anak-anaknya lagi sampai ke dalam lagi. Misalnya kayak gini. Misalnya traffic source.adwords click info punya anaknya lagi nih di bawahnya nih dia nih, campaign ID. Tergantung dari dia bentuknya apa. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang gimana kalau misalnya kita pengen nge-preview data ini tanpa kena biaya gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa klik di sini nih, preview. Nah, kalau misalnya kita klik preview di sini, ini kita walaupun kita bisa ngelihat data di sini, tapi nggak kena bayaran nih. Jadi nggak bayar lah ibaratnya mau nge-preview data. Jadi kalau misalnya mau teman-teman mau ngecek data dulu sebelum ngotak-atik query segala macam, better bisa ngeliat dari sini. Nah, di sini kelihatan banyak banget nih fieldnya nih. Visitor ID, visit segala macam. Nah, memang PR-nya buat teman-teman yang mainan data, misalnya data analis atau data engineer juga atau data scientist, itu harus tahu dulu masing-masing tabelnya ini apa sih artinya, masing-masing kolom ini artinya apa sih, gimana cara buat play around sama data-data ini. Tapi once kita udah tahu, oh ini gunanya buat A, ini gunanya buat B, ini gunanya buat C, nah kita bisa langsung utak-atik langsung nih. Nah, di sini saya ada 8 contoh gitu ya yang bisa dipresentasiin terkait data analytics tadi. Misalnya saya kasih contoh user transaction data untuk spesifik 3 hari gitu ya. Saya pengen melihat nih transaksi user selama 3 hari gitu.
3 hari dengan saya ngupload tanggalnya. Nah, di sini di Google Cloud Platform saya udah nge-save query-nya. Jadi saya udah nge-save beberapa query terkait yang demo ini. Saya klik yang di sini. Nah, ini udah saya siapin sebelumnya. Misalnya ini buat yang 3 days nih. Nah, ini query yang tadi sudah saya simpan. Nah, ini query-nya bisa kelihatan kayak gini. Jadi ini benar-benar SQL semua. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih, jadi kayak select date, visit, page view, transactions, revenue. Ini kan kolomnya nih, nama-nama kolomnya mau kita select dari nama tabelnya. Order by, kolom date, ascending. Nah, di sini di atasnya, ini kita pakai with di sini nih. Di sini. Jadi kayak ibaratnya kita pengen ngebuat nested table atau subquery sebenarnya. Nah, cara ngebuat subquery atau nested table sebenarnya kalau misalnya yang standarnya kan bisa from di sini, tempat di sini selectnya. Atau caranya bisa juga pakai with ini. Jadi kita tulis dulu with, kita define nama tabelnya, baru kita apa nih, kita select di sini nih. Nah, di sini per masing-masing ini kan kita tadi pengen ngambil data 3 hari ya. Data 3 hari. Yang pertama saya ambil data di tanggal 1 Agustus 2016, yang kedua 2 Agustus 2016, yang ketiga 3 Agustus 2016. Kolomnya sama semua nih. Jadi ada date, sum itu buat ngejumlah, jadi benar-benar kayak agregator, aggregation itu juga bisa langsung di sini semua. Sum, jadiin as visit, page view, transactions. Ini buat revenue. Revenue kalkulasinya total revenue dibagi segini. Nah, ini kalau misalnya saya run, atau sebelum saya run, ini secara otomatis dia akan ngecek nih query validator nih. Kalau misalnya saya masukin asal gini ya, dia langsung kelihatan nih syntax error ini tanpa saya ngeklik run atau ngapa-ngapain, dia otomatis akan nge-evaluate sendiri query-nya. Query saya ada yang error atau enggak. Nah, ini valid nih. Kalaupun valid, ntar kita bisa ngeliat di sini nih, this query will process berapa kilobyte ketika di run. Kalau misalnya pas kita lihat, oh ternyata 100 megabyte, berarti gede banget kan, nah itu jangan di run. Nah, ini sebenarnya sebelum ke sini, misalnya saya coba, saya coba langsung run ya di sini ya, saya run itu bisa klik ini, atau kalau di Mac command enter, nanti dia bisa ke run. Nah, kalau setelah diklik run tadi, muncul nih hasilnya nih, data 3 hari yang tadi saya select, hasilnya ini untuk yang visitnya, ini untuk page view-nya, transaction, ini untuk revenue-nya. Jadi benar-benar langsung kelihatan datanya sesuai sama yang kita select di sini. Nah, sebenarnya ini penting banget buat tim marketing, tim produk, sama pertama dibantu sama tim data ya, buat ngeliatin atau buat ngambil apa sih yang dibutuhin sama pertanyaan sama manajemen. Nah, contoh selanjutnya misalnya kayak gini. Misalnya manajemen pengen tahu, coba dong lihat data transaksi selama 5 tahun terakhir gitu ya, last 60 months gitu. Nah, di sini saya juga udah nge-save query-nya, last 60 months. Nah, di sini udah bisa kelihatan. Di sini saya langsung di sini select dari tabelnya. Nah, karena tadi contohnya tuh tabelnya saya langsung union. Kalau ini tabelnya sini saya pakai wildcard dulu di sini. Baru di sini where ada namanya table suffix. Jadi belakangnya saya kasih between format date-nya. Pokoknya interval 60 bulan ke belakang gitu. Nanti kalau misalnya ini kita run, nah atau sebelum kita run, kita lihat dulu nih, oh ternyata ada 22,6 megabyte. Ya udah deh kita run gitu ya. Control enter atau bisa klik di sini. Nanti hasilnya langsung kelihatan di bawahnya. Ini kelihatan berapa detik running query-nya nih. Di sini kelihatan, jadi dari tanggal 1, 2, 3, sampai 60 bulan terakhir harusnya. Per tanggal, ini kan per hari nih. Jadi kelihatan nih masing-masing nih. Dan ini kalau misalnya kita run di database transaction gitu ya, OLTP, ini bisa jadi lama banget nih. Karena dia harus ngecek semuanya kan. Tapi dengan adanya si BigQuery ini, jadi kelihatannya jauh lebih cepat banget. Terus, misalnya dari sisi manajemen atau dari sisi marketing gitu ya, mereka pengen lihat kalau per device tuh kayak gimana sih selama Juli 2017 buat campaign misalnya bulan depannya, mereka pengen tahu device yang paling optimal tuh yang mana sih buat dijadiin marketing campaign gitu misalnya. Nah, ini kita juga bisa melihat di sini. Sini.
Nah, ini query-nya. Query-nya kayak simple banget sebenarnya kan, simple banget. Tapi di sini saya langsung table suffix dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini sebulan nih, sebulan di bulan Juli tahun 2017. Kalau misalnya kita lihat cuman kecil nih. Nah, ini. Kalau di run, nah ini hasilnya. Chrome, Safari, Firefox. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata yang paling cuan itu yang dari browser Chrome loh gitu. Nah, jadi dari tim marketing, tim produk mereka bisa langsung tahu nih, oh kira-kira yang harus kita fokusin buat produk development-nya itu pakai browser Chrome instead of Safari atau Firefox. Misalnya, walaupun misalnya oh ternyata ada bug nih di Internet Explorer, tapi karena yang pakai cuma sedikit ya itu jadi kayak low prio, nggak usah bener-bener langsung di fokusin ke sana ibaratnya. Terus ini atau ada pertanyaan selanjutnya nih, misalnya kayak average number of product page view who made a purchase in 2017, Juli 2017. Artinya kita bisa tahu nih, orang sebelum beli produk itu biasanya dia ngeklik berapa kali sih gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari data yang udah ada, ini pakai data semua nih ibaratnya nih. Page view purchase nih. Jadi kita bisa tahu nih dengan query ini, kalau misalnya kita run, oh ternyata user sebelum secara average di bulan Juli, user itu sebelum dia benar-benar ngebeli program atau produk, dia bakal ngeklik sebanyak 27 kali dulu nih. Dia user itu bakal ngeklik kemana-mana dulu, baru dia akhirnya beli gitu. Nah, coba kita bandingin sama data yang user yang nggak beli gitu di bulan Juli tadi. Kalau tadi kan yang beli tuh, kalau yang user yang nggak beli, itu dia ngekliknya berapa kali sih gitu. Dia ngebuka, ngelihat page view-nya itu berapa kali sih. Kalau kita run query-nya, ini kita lihat nih, oh ternyata orang yang nggak beli itu cuma 4. Nah, sekarang dari sisi tim produk, itu harus mikir tuh, gimana sih caranya supaya user engagement-nya itu bisa enak tuh, secara flow journey-nya, secara user experience-nya, supaya user tuh tetap mau ngekliknya banyak, sampai akhirnya dia purchase, beli. Nah, tim marketing juga harus tahu, ini bolongnya di mana aja, supaya bisa conversion rate itu bisa naik. Terus, ini karena waktunya juga udah mau habis, saya langsung misalnya di ini ya, nomor 8 nih, sequence of page view. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, misalnya tadi kan kita udah tahu dia ngekliknya berapa banyak gitu ya. Nah, sekarang kita bisa tahu nih dari data yang udah ada, kita bisa cek dia itu ngekliknya kemana-mana aja sih gitu ya. Jadi kita bisa nge-tracking dia ngebukanya dari page mana, kedua kemana, ketiga kemana, berdasarkan data dari Google Analytics. Nah, misalnya contoh kayak gini, ini visit ID, ibaratnya misalnya saya coba ngebuka sekali doang, oh dia cuma ngebuka home, habis itu selesai. Nah, kalau misalnya yang ini juga ngebuka ini selesai, ngebuka ini selesai. Nah, kalau misalnya yang kayak gini nih, dia visitnya 2, artinya dia ngebuka visitnya ke sini dulu nih. Di sini kan hit number 1, 2, 3 sampai 8 di sini. Nah, kita bisa tahu nih di sini nih dengan ID yang sama, dia ngebuka ke page mana aja sih. Itu kita bisa tahu tuh. Jadi secara data kita bisa kira-kira oh journey-nya dia tuh bolak-baliknya kemana aja ya. Itu juga kita bisa tracking. Balik lagi nih kepentingannya buat tim marketing sama tim produk buat nentuin user journey sampai akhirnya ujung-ujungnya harus conversion. Jadi beli program atau produk kita. Gitu. Ini karena waktunya udah habis, mungkin saya ngejelasin dari sisi flow-nya, tapi kalau misalnya ada yang mau nanya tentang query-query-nya mungkin boleh terpisah kali ya. Tapi intinya sih saya pengen ngejelasin ke teman-teman semua, kalau misalnya kita benar-benar gerak pakai data, itu decision making prosesnya tuh bakal jadi lebih precise sih. Jadi apapun itu, misalnya kita tentang produk, tentang marketing, tentang tadi misalnya kita dari sisi engineering-nya, oh kita mau pakai teknologi A nih, kenapa sih gitu? Oh ya pakai data karena bisa 10 kali lebih cepat, bukan ngawang-ngawang. Nah itu jadi lebih bagus banget buat sekolahmu growth ke depannya. Mungkin itu presentasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa sekarang sedikit kali ya sebentar. Kalau misalnya teman-teman mau stay sebentar, mungkin ada yang mau dibahas sedikit atau kita bisa di sesi terpisah. Thank you. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mas. Ya, gimana? Siapa tuh tadi tuh? Iya, jadi perbedaan mendasar yang paling mencolok OLTP sama OLAP itu kecepatannya, Mas, apa bukan?
peruntukannya sih untuk Ya, selain peruntukannya tadi Mas bilang lebih cepat gitu ya. kalau untuk analytics itu udah pasti di OLAP gitu ya. Tapi kalau untuk transactional base itu misalnya kayak user registrasi, user beli program, user ngapain, nah itu masuknya ke data transaksi di OLTP itu. Jadi perbedaan mendasarnya pertama dari sisi peruntukannya, yang satu buat masukin data transaksi, satu lagi buat analytics gitu. Tapi kalau dari sisi performance tergantung lagi performance. Kalau misalnya buat OLTP kita masukin OLAP itu jadi malah jelek tuh yang si OLAP-nya. Nah, tapi kalau misalnya yang OLTP kita masukin di OLTP, yang OLAP yang buat analytics kita masukin di OLAP-nya itu udah sesuai gitu. Oke, thank you Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Mas, mau nanya. Gimana, Gung? Ini kan katanya bisa buat ngegantiin Excel ya Mas ya, buat marketing kalau misalkan udah kebanyakan datanya. Bisa kalau BigQuery itu bisa diintegrate kayak ke Tableau gitu nggak sih Mas, buat bikin grafiknya mungkin? Bisa banget, Gung. Nih waktunya sebenarnya udah habis nih, cuman ini saya kasih ngeliat sekilas aja ya. Misalnya ini sebentar. Masih ini dulu saya run query-nya. Jadi kalau misalnya tadi buat data visualization-nya sendiri, itu kita bisa macam-macam nih, bisa pakai Tableau, bisa pakai even dia langsung sama Data Studio. Kalau Google kan punya Data Studio nih, kita bisa langsung integrasi ke mereka. Atau misalnya kita tadi punya Excel pun kita juga bisa langsung integrasi ke BigQuery nih. Pakai ada add-on-nya Excel, tuh datanya bisa langsung ke sana. Ini saya kasih contoh misalnya buat ini ya. Di sini saya kasih date, misalnya di sini saya kasih di matrix apa ya. Misalnya sini ya. Transaction gitu. Terus saya kasih pengen kayak gini. Nah, ini kelihatan nih, transaksi per hari itu kayak gimana sih naik turunnya. Atau misalnya bentuknya nggak mau kayak gini, bentuknya pengen kayak gini, gitu. Stack column, kelihatan juga. Nah, jadi kalau mau pakai sesama produk Google kan dia langsung integrasinya langsung seamless, tapi kalau pakai yang lain juga bisa juga. Sorry tadi saya belum share screen ya? Belum Mas, belum kelihatan. Oh, sorry. Pantesan saya bingung. Tadi saya ngeklik belum share screen. Oke, ini sorry tadi nih kalau misalnya klik di sini nih di explore data nih, explore with data studio, ini kebukanya akan gini. Terus kita tinggal pilih aja nih mau kolom apa aja yang mau kita jadiin ini, kita mau select gitu ya. Mau selectnya kita mau kolom apa aja. Di sini saya select berdasarkan tanggalnya sama saya select untuk matriksnya transaction-nya. Jadi per hari itu transaction-nya berapa sih gitu ya. Nah, ini kita kelihatan di sini nih. Kelihatan secara grafiknya per harinya tuh 41, di sini 28, di sini 18 kayak gitu. Dan ini bisa diintegrasi nggak cuma sama si Google Data Studio, tapi bisa yang lain-lain juga. Ada lagi yang mau ditanyain? Mas, sorry Mas. Ya, gimana? Kalau tadi mau minta query-nya itu di sesi terpisah, itu sesi yang apa Mas? Sesi private aja, habis ini juga nggak apa-apa. Oke Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita closing aja langsung untuk sesi Tech Talk kali ini. Jadi sekali lagi thank you banget teman-teman udah join Tech Talk-nya. Kalau ada feedback tentang format yang sekarang atau feedback buat para presenternya, feel free buat diinfoin, bisa japri atau langsung by di sini juga bisa diomongin. Jadi kita nextnya bisa langsung kita improve lagi sih. Buat nextnya ntar kita coba ini ya, langsung kita tunjuk siapa yang buat jadi presenternya. Tapi siap-siap aja semuanya untuk format yang terbaru, 30 menit buat presentasiin. Biar lebih detail lagi buat ngejelasinnya. Sekali lagi thank you banget teman-teman buat bantuannya. Stay safe, stay healthy. Happy weekend. Buat yang masih ada lowong waktu bisa ikutan ngobrol-ngobrol santai di room 11 sama Fikbar. Biasanya jam segini ada ngobrol santai sama Fikbar. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol di sana buat sesi selanjutnya dari sini. Thank you banget teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.